Teman-teman semua, seluruh pelaku usaha UMKM di Indonesia, mari kita mendukung petisi pajak meminta pemerintah untuk memperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Yang sudah sederhana, janganlah dibikin rumit dan sulit. Sesuai Peraturan Pajak PP 55 tahun 2018 bahwa PPh final UMKM 0,5% untuk orang pribadi ya, itu hanya dibatasi 7 tahun saja teman-teman, yang mana akan berakhir di Desember 2024 ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama meminta pemerintah untuk memperpanjang atau mempermanenkan PPh final UMKM 0,5% ini. Tidak hanya 7 tahun ya, tetapi selama-lamanya. Teman-teman dapat menandatangani petisi ini dengan cara langsung masuk ke website ya, www.change.org/petisi pajak huruf besar semua, www.change.org/petisi pajak huruf besar semua, atau Anda bisa scan kode QR di layar video ini. Teman-teman, mari kita lihat artikel yang kemarin ya, diberitakan oleh JPNN News ya, mengenai Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo pun tahu mengenai birokrasi kita yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat rusak ya, teman-teman. Mari gua tampilkan. Nah, ini sudah pernah kita tampilkan sebelumnya ya, bahwa Prabowo bilang, "Saya beri kewenangan copot segera, suruh tinggal di rumah saja." Ini beritanya sudah ada, tetapi yang mau gue fokuskan adalah Pak Prabowo mengatakan, mana dia? Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera diatasi. Mari jujur mengakui bahwa birokrasi sangat terkenal ribetnya ya, betul teman-teman ya, ribet. Bukan hanya birokrasi pemerintah, tetapi birokrasi pajak Pak juga ribet sekali ya. Sangat terkenal lambatnya, bahkan ada pembicaraan orang oleh rakyat, birokrasi sering mempersulit, betul ya. Bukan mempermudah keperluan rakyat, betul Pak Prabowo ya. Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Nah, teman-teman ya, saya ulangi lagi ya, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Gitu kan? Ini Pak Prabowo yang ngomong ya, berarti apa? Berarti Pak Prabowo aware. Pak Prabowo tahu bahwa ada isu itu di masyarakat. Sekarang kan Pak Prabowo pemimpin nih, Bos. Ya, Pak Prabowo, Anda ini presiden. Lu tinggal ketok palu aja, lu maunya gimana? Ya kan? Nah, jangan cuma omong-omong, Pak ya. Jangan cuma omong-omong, Pak Prabowo, tolong ya. Nah, sekarang kita di dunia pajak ya Pak Prabowo, mohon izin nih Pak Prabowo ya, kita di dunia pajak minta Anda buktikan kalimat Anda. Jangan cuma omong-omong Pak, ya buktikan kalimat Anda bahwa Anda ingin mempermudah birokrasi di dunia pajak. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah memperpanjang PPh final UMKM 0,5% atau mempermanenkan PPh final 0,5% UMKM. Itu buktinya Pak, kalau lu mau beneran, bukan omong-omong kosong doang ya. Itu buktinya kalau Pak Prabowo betul-betul mau mempraktekkan birokrasi yang simpel, yang mudah, yang gampang, yang sederhana, yang tidak mempersulit rakyat, Pak. Oke, kami terus terang tidak bisa berharap sama Sri Mulyani, Pak. Ya mohon maaf nih, ya harapan kami kepada Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo, tahu nggak Pak Prabowo kalau PPh final UMKM 0,5% akan selesai, akan habis setelah Desember 2024, akan habis. Akibatnya masyarakat yang sudah gampang, yang sudah simpel, jadi sulit, Pak, jadi sulit, Pak, jadi susah, Pak. Oke, tolong, Pak, ya. Yang pertama yang mesti Bapak lakukan di dunia pajak adalah memperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Kalau Bapak memang betul kalimat tadi ya, bahwa Bapak menyadari ada kalimat di masyarakat bahwa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sekarang kita balik, kalau bisa kita permudah, kenapa mesti dipersulit? Ya kan? Kalau yang sudah mudah, sudah dibikin simpel, kenapa mesti harus dibikin sulit? Ya, kita ganti Pak slogannya Pak, ya. Kalau kita bisa bikin mudah, bikin simpel, bikin sederhana, kenapa harus dipersulit? Oke, kita ubah, Pak, mekanismenya, Pak. Kita ubah slogannya, Pak, ya. Nah, itulah bukti kalau Anda benar-benar berkomitmen untuk masyarakat, Pak, ya. Buktikan, Pak, buktikan, Pak Prabowo. Mohon izin nih, Pak, ya, mohon izin, Pak, ya. Nah, sekarang gini Pak Prabowo dan teman-teman semua ya, ini terakhir kalinya gue bikin video mengenai petisi, karena kita sudah bikin petisi perpanjang ya, perpanjang PPh final di change.org/petisi pajak ya, sudah kita bikin, teman-teman tinggal nonton aja ya. Sudah ada 5.000 lebih teman-teman ya, coba gua share aja ke teman-teman supaya lihat langsung ya. Sudah ada 5.000 lebih ya, 5.144 per hari ini. Jumlah orang yang menandatangani petisi ini, Pak, petisi memperpanjang PPh final 0,5%. Ada banyak orang memperpanjang, pengen memperpanjang teman-teman ya. Bahkan tidak ada satupun selain Sri Mulyani ya, tidak ada satupun orang di Indonesia ini selain Sri Mulyani yang ingin PPh final ini dihilangkan. Oke, tidak pernah gue dengar ada satu orang pun selain Sri Mulyani yang ingin
menghilangkan PPh final 0,5%. Oke, mohon maaf kita tidak punya harapan pada Sri Mulyani, tetapi kita berharap sama Pak Prabowo. Pak, mohon izin Pak, mohon Pak, kita sangat berharap sekali ya. Jadi gini Pak Prabowo, gua akan sampaikan apa sih isi kepalanya Sri Mulyani yang menurut gua salah ya. Mudah-mudahan gua tidak salah berpersepsi, kalau salah tolong dikoreksi. Jadi gini, harapan pemerintah ini apa sih? Sebenarnya apa sih hidden agenda atau agenda tersembunyi di balik dari dihilangkannya PPh final ini? Oke. Agenda yang paling gampang, yang paling pertama yang mesti kita pahami adalah pemerintah berharap WP bisa membayar pajak lebih tinggi karena berganti dari metode PPh final menjadi PPh norma, kan gitu. Itu harapan pertama pemerintah. Wajib pajak harus paham ini ya, jangan mau dibodoh-bodohin wajib pajak ya. Oke. Harapan pertama pemerintah adalah WP bisa bayar pajak lebih tinggi karena ganti metode dari metode PPh umum, PPh final menjadi PPh umum. Oke. Harapan kedua dari pemerintah adalah WP bisa bayar pajak lebih adil dengan cara pakai pembukuan supaya wajib pajak itu bisa benar-benar membayar pajak, yang gede harus bayar pajak mahal, yang rugi nggak usah bayar pajak, gitu ya. Harapan pemerintah yang ketiga adalah WP menjadi lebih jujur mengungkapkan omset usahanya, tidak lagi disembunyikan, gitu ya. Harapan keempat dari pemerintah adalah konsultan pajak bisa lebih kaya ya, makin banyak klien karena makin banyak orang-orang bodoh, pelaku UMKM yang bingung karena nggak ngerti ini pembukuan gimana, nggak ngerti bagaimana ini, sehingga konsultan pajak akan semakin kaya. Oke, ada 4 harapan ini yang mudah-mudahan gue tidak salah ya berpersepsi ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, Pak Prabowo, mohon maaf nih ya, gue tidak ngomong sama Sri Mulyani ya, sama Pak Prabowo, mohon izin nih Pak Prabowo, semua itu tidak akan tercapai Pak, oke? Yang akan terjadi ya, wajib pajak akan mencari berbagai jalan tikus, oke? Yang sudah benar jadi tidak benar, yang sudah tidak benar masih tetap tidak akan benar. Contohnya, yang dagangnya si suami, tapi ganti usaha pakai MPP istri. Supaya apa? Supaya bisa pakai PPh final 0,5%. Ini kan cara yang legal, yang diperbolehkan oleh pemerintah, yang tidak melanggar hukum, tapi kita tahu ini jalan tikus. Ini jalan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang, tetapi orang terpaksa melakukan ini supaya untuk mengakali sistem. Oke, Pak Prabowo, tolong Pak ya, tolong Pak, pahami ini Pak ya. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintah tidak dapat tambahan pajak, kan harapan tadi kan di awal pasti dong harapan utama adalah tambahan penerimaan pajak. Tetapi akibatnya pemerintah tidak dapat tambahan pajak. Akibat yang kedua, konsultan pajak semakin kaya, ini betul. Ya, ini betul ya, orang-orang kayak gue ini akan semakin kaya karena semakin dibutuhkan oleh wajib pajak. Akibat yang ketiga adalah WP yang akan dikorbankan, Pak. Wajib pajak akan dikorbankan. Dia akan rugi, dia akan bayar konsultan pajak lebih mahal, hidupnya dalam ketakutan karena dia tahu dia kayaknya nggak beres nih, gitu kan. Hidup dalam ketakutan. Dan ketika ketahuan dan dipermasalahkan oleh AR, apa akibatnya? Akibatnya adalah korupsi, teman-teman ya. Pak Prabowo mohon izin nih, kalau sampai ini dipermasalahkan oleh AR, tidak ada dasar hukumnya yang kuat dipegang oleh AR, tetapi wajib pajak tahu bahwa ini deg-degan. Kalau dimasukin ke arah pidana, mati dia masuk penjara. Akibatnya apa? Akan terjadi win-win solution, akan terjadi pemberian uang, akan terjadi gratifikasi, akan terjadi korupsi, Bapak Prabowo, ya. Uang penerimaan pajak bukannya malah naik, tidak ada naik juga, tetapi akan terjadi korupsi di mana-mana, akan terjadi pembantaian di mana-mana, Pak. Oke, sedangkan konsultan pajak orang-orang kayak gua, happy aja, kami tetap dapat duit yang lebih banyak. Itu ya Pak Prabowo. Jadi yang paling tepat oleh Pak Prabowo untuk membuktikan komitmen Anda untuk mempermudah birokrasi adalah tetap melanjutkan atau memfinalkan atau mempermanenkan PPh final UMKM 0,5%, Kak. Kami tunggu buktinya Pak Prabowo. Terima kasih.